Jumpa lagi dengan saya di vlog saya yang saya beri judul untuk playlist saya adalah Re Ngopi. Jadi kita ngobrol-ngobrol sambil ya kita ngopi pastinya. Kali ini saya mau membahas ada satu topik yang mau ya saya obrolkan dengan teman-teman. Ini adalah seorang analogi saya. Ini adalah seorang yang kalau wanita itu yang cantik, dia seksi, sangat pintar, intelijensinya tinggi, tapi sangat mematikan. Sedikit sekali yang bisa lolos dari dekapan pelukan dari si cantik ini. Kenapa saya katakan cantik ya? Karena memang betul-betul indah, betul-betul cantik. Dia punya perpaduan warna, dia punya cara yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Jadi cuma dia ini aja yang punya. Dia adalah Santo Monas. Ya, penyakit Santo Monas. Jadi padi di belakang saya ini itu ada gejala terkena serangan dari si cantik yang saya sebut. Namanya adalah Santo Monas. Nama dari Santo Monas itu banyak. Kalau di tempat saya di bahasa daerah itu saya petani di sini menyebutnya sebagai damu lengis. Kalau di daerah lain disebutnya kresek karena ujungnya kering, daunnya kering dan dia kalau kena angin dia bunyi kresek-kresek jadi disebutnya kresek. Di ilmiah ya seperti yang tadi saya sebutkan Santo Monas. Ada juga yang menyebut sebagai hawar daun bakteri atau bakteri hawar daun. Kalau di luar disebutnya sebagai bakteri leaf blight atau ya seperti itulah sebutannya seperti itu. Kategori OPT Santo Monas ini masuk dalam kelas penyakit, jadi bukan hama. Karena ada dua, ada penyakit dan hama. Jadi perbedaannya adalah kalau hama itu terlihat, jadi serangannya terlihat, jadi seperti ulat, wereng, balang sangit, kepinding itu hama. Jadi yang menyerang itu terlihat dengan jelas secara visual mata kita bisa melihat. Tapi beda dengan penyakit. Kalau penyakit yang seperti saya sebutkan Santo Monas ini itu kita tidak tahu. Ya kita bisa melihat begitu sudah terkena serangan. Berbeda kalau hama. Sebelum terkena serangan kita bisa melihat. Jadi seperti kita kalau ke sawah kita lihat ada kupu-kupu putih atau ada yang terbang-terbang seperti warna kecil-kecil itu kita bisa lihat. Jadi begitu jumlah ada beberapa 1-2 kita sudah bisa tahu oh ini ada serangan seperti itu. Tapi beda dengan penyakit. Jadi penyakit akan nampak kalau dia sudah menyerang. Jadi seperti yang di belakang saya itu ini. Seperti ini kan. Ini sudah nampak, berarti dia sudah mulai menyerang. Permasalahan untuk yang penyakit satu ini, yang Santo Monas ini, itu adalah penyakit yang saya betul-betul saya kagum. Karena penyakit ini itu sangat hebat. Dia bukan hanya menyerang tanaman secara tunggal, jadi begitu terkena serangan tanaman itu mati, tidak. Tapi penyakit ini itu punya dampak kalau dia menyerang tanaman padi. Bisa mencapai pasca panen. Jadi bukan cuma sekedar di pertanaman, seandainya kita kendalikan selesai,
terus panennya tenang-tenang saja seperti yang lain, tidak. Tapi dia punya dampak di pasca panen itu, dia punya dampak. Nanti saya akan jelaskan apa dampaknya. Penyebab dari Xanthomonas itu sendiri itu adalah patogen. Jadi saya menyebutnya patogen. Jadi itu ada semacam bakteri yang menyerang, dan yang menjadi fokus serangannya dari si patogen Xanthomonas ini itu adalah bagian daun. Jadi 3 unsur penting dalam tanaman: akar, batang, daun. Dan daun ini yang menjadi sasaran dari si Xanthomonas ini. Nah, daun sendiri merupakan salah satu bagian dari tanaman yang sangat-sangat penting, yang tidak bisa diabaikan, karena itu adalah pusat dari pemasakan atau fotosintesis lah, dari semua unsur hara yang dari akar yang dikirim melalui batang menuju ke daun, dan di daun itu diolah, dan dari situ didistribusikan kembali untuk perkembangan batang, untuk perkembangan akar, untuk anak-anak yang lebih banyak, dan untuk pembuahan. Nah, ini yang menjadi trouble. Kenapa penyakit Xanthomonas ini betul-betul sangat mematikan. Jadi penyakit ini sendiri itu tidak mengenal stadia umur dalam penyerangannya. Jadi Xanthomonas ini bisa menyerang dari usia tanaman vegetatif, baru tanam, sampai dia menjelang panen. Dia bisa menyerang. FAO sendiri pernah merilis beberapa tahun yang lalu bahwa dampak dari penyakit ini itu sangat besar dalam mengurangi produksi dari hasil panen padi. Di beberapa negara mereka melakukan survei. Yang saya pernah baca datanya, itu di Jepang itu 1 tahun itu bisa sampai 20-30% itu bisa kehilangan potensi hasil karena serangan penyakit ini. Di India juga sama, bahkan lebih tinggi, bisa sampai 50 atau 60% kalau di India. Sedang di Indonesia itu masih di kisaran 30 dan 30-35% lah, atau 40 lah paling banyak mentok akan mengurangi hasil produksi dari dalam 1 tahun untuk produksi panen padi. Nah, permasalahannya bukan cuma di hasilnya akan turun, tapi ya seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa dampaknya dia sampai ke pasca panen inilah yang sering kadang-kadang tidak terlalu diperhatikan. Tapi itu menjadi catatan-catatan penting selama saya di lapangan, saya mengawal pertanaman padi. Apapun yang terkena Xanthomonas, padi yang terkena Xanthomonas, efeknya bukan selesai kita panen, kita arit, kita dores, kita rontokkan, tidak sampai di sana aja, tapi sampai ke beras dan nasi. Sebelum saya membahas yang itu, ya saya mau membahas, sebelum membahas yang sampai ke pasca panen, pemicunya dulu yang mau saya bahas. Apa sih pemicu dari Xanthomonas ini? Kalau penyebabnya sudah jelas, dia patogen, bakteri yang menyerang dari daun, dari bagian daun ini yang diserang. Dia menyerang itu karena dia menyerang itu bisa dari stop mata daun, bagian balik daun, atau dari luka pada bagian daun itu. Jadi biasanya Xanthomonas ini selalu menyerang pada saat musim-musim tertentu. Ya memang di musim yang lain bisa saja terserang, tapi ada musim-musim tertentu, biasanya musim penghujan. Jadi pola-pola tanam yang memasuki pola tanam musim penghujan sekitar bulan Desember, Januari, itu adalah masa-masa yang paling rentan kalau di tempat saya untuk terjadi serangan Xanthomonas itu. Dan musim kemarin hampir semuanya itu terserang, semua tanaman padi terserang Xanthomonas. Karena itu harga gabah musim ini, panen yang bulan April Mei ini itu sangat-sangat kurang bagus mutunya. Bahkan cenderung bisa dikatakan tahun ini ada tahun yang paling jelek untuk kualitas gabah
panennya. Karena ya itu udah terlalu luas sekali serangannya dan hampir semua titik daerah terkena serangan. Nah, musim hujan inilah biasanya Xanthomonas itu menyerang tanaman padi. Karena dia bersifatnya sebagai bakteri jamur, patogen, jadi dia selalu dalam suhu yang tertentu dia akan menyerang. Jadi pemicu awal untuk Xanthomonas itu salah satu pemicunya itu yang pertama adalah cuaca. Di penanaman musim hujan itu selalu petani selalu saya sarankan jaga baik-baik, karena air begitu banyak. Memang kita mudah menanam padi, tapi ada tapinya, patogen Xanthomonas ini yang harus kita takuti. Karena dia pasti akan muncul dan itu sudah sering terjadi di beberapa daerah, sangat-sangat berat, dan cuaca seperti itu sangat mengganggu betul-betul sekali. Apalagi di sore hari hujan sampai paginya, dan paginya muncul matahari. Dah selesai. Dia akan muncul. Mulai dah merah-merah seperti ini. Muncul merah-merah semua, di ujungnya mulai kering-kering seperti itu. Jadi banyak teman yang bilang gini, Pak, kalau habis setelah hujan ada matahari itu bagus katanya. Itu akan dibersihkan katanya. Justru bukan seperti itu. Justru memang matahari, sinar matahari itu memang salah satu fungisida alami yang disediakan alam untuk kita. Tapi jangan lupa matahari juga sebagai pemicu untuk berkembangnya jamur atau fungi. Karena mereka memang membutuhkan seperti itu. Pemicu kedua adalah ini yang sudah banyak terjadi, yang kadang-kadang saya pun nggak habis pikir ya. Ngapain sih seperti itu? Penggunaan nitrogen yang terlalu tinggi. Jadi tempat saya itu petani rata-rata lebih menyukai menggunakan pupuk urea dibanding pupuk majemuk berimbang seperti NPK. Jadi mereka kalau mendapat jatah atau kalau kita di kelompok ya, itu ada RDKK, itu ada pembagian berapa mereka memperoleh jatah untuk pupuk urea, untuk pupuk NPK. Mereka pasti lebih banyak meminta urea. Mereka yang perlu membutuhkan. Jadi tanaman itu mereka pupuk dengan dosis urea yang tinggi. Karena mereka sangat menyukai sekali kalau melihat tanaman padi itu daunnya tuh hijau sekali. Hijau sekali. Dan urea adalah salah satu pemicu terjadinya serangan Xanthomonas itu. Jadi mengapa biasanya di setiap musim-musim penghujan, memasuki masa tanam musim hujan, untuk beberapa petani saya selalu katakan kurangi dosis urea. Padi perlu urea, ya padi perlu urea, tapi atur, jangan berlebihan. Karena terlalu berlebihan nggak bagus, apalagi di musim hujan. Karena air hujan itu sendiri sudah banyak sekali mengandung unsur-unsur N. Dan itu sudah mencukupi lah. Karena kan kita tahu semua bahwa tanaman padi dari 0 sampai panen itu hanya memerlukan 92% unsur nitrogen. Itu sudah cukup untuk dia dari 0 awal tanam sampai dia panen. Tapi kebanyakan petani sangat-sangat luar biasa dan cenderung saya katakan gila sekali lah. Kalau mereka nggak ada urea, bisa stres berat kepalanya. Padahal sudah saya katakan urea perlu tapi tidak sebesar-besar itu sekali. Jadi itu pemicunya. Yang ketiga, tidak terdekomposisi dengan sempurna jerami atau bekas-bekas tanaman yang setelah kita panen itu belum terdekomposisi sempurna. Jadi banyak sekali beberapa petani itu kalau tanam istilahnya kejar tayang. Jadi dalam arti gini, ada air padi, ada air padi.
Jadi mereka hampir sangat pendek sekali jeda waktu mereka untuk mengistirahatkan tanah. Memang ada beberapa tempat di tempat saya itu ada yang 2 kali padi 1 kali palawija, itu ada. Tapi ada yang sama sekali tidak pernah palawija, pokoknya padi, hajar terus, pokoknya hajar terus. Jadi jerami-jerami itu belum sempat terdekomposisi dengan sempurna, itu sudah dimasukkan air dan diolah, ditraktor kembali. Nah, itulah pemicunya. Mengapa bisa seperti itu? Karena begini, bakteri Xanthomonas patogen ini itu bisa hidup di dalam tanah 1-3 bulan dia bisa bertahan. Jadi patogen Xanthomonas ini bukan istilahnya itu ujuk-ujuk atau tiba-tiba mendadak muncul. Enggak. Turun dari langit terus. Enggak. Dia itu sudah ada. Hidupnya ya di tanah persawahan ini dia hidupnya. Itu ada, dia itu sudah ada. Tetapi dalam jumlah tertentu dan tidak ada pemicunya, ya mereka masih oke-oke aja. Diam-diam saja dan itu sudah normal karena di alam ini ya semua bakteri, semua cendawan, semua jamur, semua apapun lah hidup semua di alam ini. Jadi mereka itu ada. Jadi bukan seperti kebanyakan yang mereka cerita, oh ya Pak ini datang Pak dari mana dia datang dikirim Pak ke sini atau mendadak menyerang di sini. Nggak ada seperti itu ceritanya. Bakteri ini sudah ada, di tanah sudah ada. Dan dia tinggal ya sama, tinggalnya di tempat-tempat yang lembab kondisinya, dia hidup di sana. Dan selama dia dalam jumlahnya tidak terlalu tidak banyak dan tidak mengganggu, ya aman-aman aja. Pemicunya tidak ada, ya dia tenang-tenang aja, hidup damai dan tentram aja, seperti itu. Nah, di saat jerami-jerami ini yang tidak terdekomposisi dengan sempurna, terus diratakan dan kita menanam padi di sana. Nah, biasa kalau teman-teman pernah perhatikan, kalau masih ada di bawah tanah itu lapisan tanah di bawahnya masih ada jerami yang belum terdekomposisi dan ada tanaman padi di atasnya, pasti tanaman padi ini tidak akan tumbuh dengan baik. Dan kalau dijabut akarnya itu pasti warnanya merah dan tanaman padinya tidak mau tinggi, pendek aja dan dia layu gitu, agak kemerah-merahan, ke oranye sedikit seperti itu. Itulah dan dia bangkit. Kenapa itu bekas tunggul jerami itu yang tertanam yang tidak terdekomposisi dengan sempurna, kalau kita ambil, kita angkat, kita cium, baunya pasti jelek sekali. Itulah yang harus lebih diperhatikan. Keempat, gulma. Banyak sekali petani yang kadang-kadang sangat mengabaikan. Memang mereka membersihkan gulma itu yang ada di tengah dibersihkan, kalau ini kurang dibersihkan. Tapi mereka lupa, ini loh tempat saya duduk yang di pundukan apa ya, kalau di sana bahasanya apa, galengan ya, pematang sawah, nah, seperti ini. Mereka sering lupa. Jadi begitu tanaman sudah mencapai usia 40-50 hari ya dibiarin dah, jadi rumput itu bisa tinggi-tinggi. Bahkan saya kalau lewat, kalau sudah lihat itu males sekali dah kalau lihat ini, ngapain kok nggak dibersihkan gitu. Rumput adalah inang dari tempat tinggal yang paling ideal untuk semua hama maupun penyakit. Itu sering dah saya sampaikan. Jadi bersihkanlah gulma. Karena itu sangat-sangat mengganggu. Dan kalau teman-teman sering perhatikanlah, kalau teman bertanam padi, memelihara sapi, kan pasti menanam rumput gajah ini di pinggir-pinggir. Coba perhatikan. Di daun-daun rumput gajah itu selalu ada bercak-bercak. Kadang-kadang di daun ada bercak-bercak. Itulah inang-inangnya di sana. Dan itu bisa menyebar, dia menyebar. Karena Xanthomonas atau jamur-jamur lainnya itu adalah makhluk hidup. Sama seperti hama, dia itu makhluk hidup, dia berkembang biak dan dia bisa juga menyebar. Jadi alangkah baiknya dibersihkan. Yang kelima adalah bergiliran varietas. Ini agak susah kadang-kadang. Saya kadang-kadang juga gimana ya,
Repot kadang-kadang kalau ngasih tahu urusan bergiliran varietas ini. Karena mereka biasanya kalau sudah suka satu varietas ya itu aja yang ditanam. Jadi kalau seperti tempat saya yang dominan ada Serang, Siglis, ya itu aja. Mereka nggak akan mau berganti. Kalau kita sarankan ke yang lain atau apa, mereka selalu beralasan enggak nanti jelek, kurang bagus, kurang gini, nanti nggak ada yang mau beli. Jadi banyak problemnya. Padahal bergilir varietas itu sangatlah baik sekali, minimal untuk mengurangi. Karena beberapa tanaman padi, beberapa jenis varietas padi itu memang ada yang dia rentan terhadap Xanthomonas. Jadi kalau di beberapa daerah seperti tempat saya itu ada daerah endemis untuk Xanthomonas. Jadi sering kali saya sarankan tuh dia dirubah, diganti, digilir. Minimal punya 3 atau 4 varietas lah untuk bergilir setiap tanam. Dan sekarang pemerintah pun juga sudah memiliki lah beberapa varietas padi baru yang memang dia lebih tahan terhadap serangan Xanthomonas. Lebih tahan, tapi dalam arti bukan tahan total atau imun kebal itu tidak. Lebih tahan, tapi tetap bisa kena serangan. Bisa. Pernah terjadi, pernah. Tempat saya juga pernah terjadi menanam varietas yang lebih tahan, tapi ya juga terkena serangan juga karena memang daerah ini endemis. Jadi pencegahan dan pengendalian tetap perlu, dan kuncinya cuma satu, adalah pengamatan yang baik seperti itu. Dan ya seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, bahwa memperhatikan beberapa seperti kebersihan, penggunaan pupuk urea yang kalau musim hujan dikurangin, dan penanaman musim hujan lebih hati-hati seperti itu. Kelima adalah benih. Nah ini yang kadang-kadang agak susah kita mengontrolnya. Kenapa? Karena begini, seperti yang saya jelaskan tadi, kayak saya katakan tadi di depan, bahwa patogen ini tuh bisa bertahan 1 sampai 3 bulan di inangnya, termasuk tanah, jerami, nah dan termasuk di buah padi. Jadi tanaman-tanaman padi yang sudah terserang Xanthomonas, ya bukan disarankan, kalau bisa dilarang, tidak ditanam kembali. Karena dia akan membawa, patogen-patogen itu akan terbawa, dan dia akan ya menyebar kembali dan muncul kembali seperti itu. Nah, seringkali yang terjadi itu adalah ya mungkin ketidaktahuan dari teman-teman petani. Karena mereka masih menyisihkan sedikit, mereka tanam kembali dan mereka tidak mau membeli benih yang baru karena mereka gunakan itu, dan akhirnya ya muncul lagi dan lagi seperti itu. Tapi juga ada sih beberapa case yang lalu itu pernah berkata pada saya bahwa mereka membeli benih baru tapi tetap juga terkena. Nah itu berbeda lagi ya. Ya itu kembalinya istilahnya gini lah, kalau saya bilang ya pihak penangkar benih lebih memperhatikan cara menseleksi benih, cara memurnikan kembali benih itu sebelum benih itu dilepas di pasaran atau dikomersilkan lah, seperti itu. Jadi padi-padi yang terkena serangan Xanthomonas itu lebih tidak disarankan untuk digunakan sebagai benih kembali, karena itu akan menimbulkan serangan Xanthomonas kembali di musim tanam berikutnya. Nah Xanthomonas sendiri, patogen Xanthomonas ini sendiri, itu dia kalau menyerang tanaman padi itu sifat serangannya itu adalah sistemik. Jadi dia akan masuk melalui luka pada daun, Jadi ini contoh ya, ini rumput, contoh ya. Xanthomonas itu bisa menyerang dari luka pada daun. Dari sini seandainya dia terpotong seperti ini, nah dia akan
menyerang di titik yang terpotong ini, atau dia menyerangnya melalui stop mata pada bagian belakang daun ini. Nah, Xanthomonas itu kalau menyerang, dia tidak hanya secara kontak di depan bagian luar ini aja, tapi dia akan masuk dari luka ini atau dari stop mata ini langsung ke dalam jaringan-jaringan daun yang ini, termasuk sampai tulang daunnya. Kenapa itu kalau teman-teman mengendalikan, kalau sudah kena dia mengendalikan dengan bakterisida atau fungisida yang sifatnya kontak, selalu saya katakan gunakannya sistemik juga. Karena percuma kalau kita hanya melapisi bagian luarnya ini aja, sedangkan bakteri patogen itu sudah masuk ke dalam sini, ya kita tetap tidak akan bisa ngapa-ngapain. Dan nanti terakhir ya tanaman ini akan mati juga. Kecuali yang kontak itu kita gunakan untuk mencegah. Jadi sebelum serangan kita mencegah. Jadi kita memberikan lapisan pada daun ini. Bicara mengenai luka pada daun, ini terjadinya ada dua. Pertama, gesekan antar daun pada tanaman padi. Jadi biasanya kalau musim-musim penghujan itu selalu disertai angin. Kalau di tempat saya ada yang namanya angin kaulu atau angin bulan ke-8, sase ke-8. Itu selalu angin. Nah, itu biasanya daun bergesek. Nah, disitulah luka-luka itu terserang oleh penyakit Xanthomonas. Xanthomonas itu sendiri. Kedua adalah dari tangan-tangan usil. Maksud saya tahu kan tangan-tangan usil. Jadi umpama ini daun padi ya. Ini daun padi umpama ini saya ambilkan contoh ya, umpama seperti ini. Ini rumput bukan daun padi. Inilah yang suka usil. Ini. Nah. Ini yang usil. Kenapa itu saya paling jengkel dan saya paling tidak suka kalau ada kunjungan ke sawah, terus tangannya usil, suka megang padi, terus cetek dilihat. Pada gunanya apa ya nggak ada, dimakan juga enggak gitu loh. Itu yang membuat saya kadang-kadang selalu mengatakan jangan usil. Gitu. Kalau mau ke sawah ya datang lihat, oke, lihat aja. Nah, kalau mau pengamatan ya silakan. Amati apa selesai, tapi tolong jangan ini suka. Nah, itu bahaya sekali. Itu salah satunya penyerangannya. Kelebihan dari apa ya, kalau saya bilang ya keunggulan lah, atau kalau saya bilang keistimewaan lah, keistimewaan dari si cantik Xanthomonas ini, itu dia tidak pernah menyerang secara tunggal. Nggak pernah. Jadi dia bisa menyerang dengan dia sendiri, si Xanthomonas ini masuk, atau dia dengan menunggu dari pihak lain baru dia masuk. Jadi sangat jarang sekali saya temukan di lapangan padi yang terkena Xanthomonas, ya cuma Xanthomonas aja, satu aja, enggak. Selalu dia terjadi ke depan, akan terjadi komplikasi-komplikasi yang sangat rentetannya sangat panjang. Nah, kenapa di depan tadi saya katakan efeknya bukan cuma sekedar di pertanaman, tapi sampai pasca panen kita nanti akan berurusan dengan yang namanya Xanthomonas. Nah, salah satunya ya benih yang tadi saya katakan tadi kan. Nah, si cantik ini itu selalu hobinya itu ngajak-ngajak temennya gitu loh. Jadi kalau teman sering punya tanaman padi terkena serangan Xanthomonas, coba perhatikan di bagian-bagian daun yang terkena serangan. Itu tidak cuma garis seperti ini, bukan tidak cuma garis-garis seperti ini aja. Tapi dia akan nanti mulai timbul bercak-bercak yang lain, bentuknya ada yang bulat, ada yang segitiga, ada yang bujur, ada yang memanjang. Nanti di ujung daunnya tuh ada yang, kalau yang pernah tahu tanaman bawang istilahnya lodoh, itu di ujung daunnya dia patah, seperti dia tidak patah, dia melengkung seperti ini. Sorry. Dia melengkung seperti ini, daun padi ujungnya, tapi di sini tuh warnanya kecoklat-coklatan dan banyak bintik bercak-bercak
Dan kalau kita pegang basah biasanya. Itu yang membuat saya kadang-kadang sangat-sangat, ya dikatakan jengkel ya jengkel, tapi kadang-kadang ya senyum gitu loh, hebat. Ini kenapa saya katakan Santo Monas itu seperti wanita yang maha cantik tapi luar biasa. Jadi kalau saya menjulukinya dia tuh seperti apa ya, asasin ya, agen rahasia atau mata-mata. Jadi dia bekerjanya tuh menyerangnya diam-diam, dia nggak menyerang seperti hama, tahu-tahu kelihatan, wah datang kupu-kupu banyak, wah nanti ulet, kalau ulet muncul daunnya digulung semua. Kalau orang terlihat enggak, dia diam-diam aja, santai, cool, tenang, bahkan senyum-senyum lah istilahnya sama kita itu. Duh, serius, ada unsur senyum-senyumnya kadang-kadang seperti ini. Jadi gini, kalau tanaman teman terkena serangan Santo Monas di usia di bawah 60-70 dia sudah terkena. Nanti coba perhatikan pada waktu tanaman padi teman-teman kalau sudah mulai keluar, dia mulai keluar bulir-bulir padinya akan keluar ya, apa istilahnya kalau saya bilang di sini melecutin misalnya tuh. Jadi mulai keluar bulir-bulir padi, dia akan berubah total menjadi lebih hijau. Aneh kan? Berubah dia total, dia jadi hijau sekali, jadi seolah-olah hilang. Jadi banyak sekali petani itu tertipu. Weh, selesai, aman, sudah hilang nih, penyakitnya udah nggak ada, hijau sekali, bagus banget. Itu yang saya katakan kenapa dia bisa tersenyum. Jadi dalam arti dia membunuh, tapi dia masih bisa tersenyum. Sakti kan, hebat, istimewa sekali penyakit satu ini. Nah tapi begitu nanti tanaman buah padi itu sudah mulai naik dan dia mulai menunduk sedikit, blar, muncul kembali dan disapu bersih. Apalagi kalau sampai istilahnya daun bendera. Daun bendera itu daun, di mana ini daun, di sini ada buah padinya. Jadi ini daun terakhir lah istilahnya itu ya. Ada seperti ini, sampai kalau daun ini sudah terserang, ya sudah tamat riwayatnya. Tamat dari riwayat tanaman padi itu. Karena gini, kalau sampai daun itu terserang, kenapa efeknya jelek? Karena begitu daun itu terserang, otomatis kalau di masa generatif, pertumbuhan padi akan mengalami gangguan. Jadi dia akan kocar-kacir. Jadi kalau umur 30 hari harusnya dia tingginya mungkin sudah sekitar ya 40 cm atau lebih, dia akan diam, dia tidak akan mencapai ketinggian itu, paling cuma 20 cm dan diam aja. Kalau dia menyerang pada saat posisi generatif di buah, padi itu akan hancur-hancuran. Pasti ya akan hancur-hancuran. Karena prosesnya tidak akan sempurna, pemasakan tidak akan terjadi seperti itu. Kenapa? Karena daun sudah dirusak duluan, sedangkan proses untuk mengisi bulir padi ini membutuhkan daun. Daun sebagai pusat fotosintesis utama, seperti itu. Kenapa hasilnya bisa sampai drop lumayan? Kalau sudah masif serangannya, weh, serem. Bisa di atas 50%. Bahkan saya pernah mendapati puso, Puso dalam arti bukan tidak panen, tapi ya nggak masuk akal hasilnya, dengan perbandingannya dengan luasan, dengan hasilnya itu nggak masuk akal, kecil sekali. Misalnya nggak dapat apa-apa, balik modal aja enggak. Jadi kalau hitungan saya gagal panen itu istilahnya gini, cuma balik modal itu bagi saya rugi, gagal panen. Kalau seorang petani menanam, terus kalkulasi biaya yang dikeluarkan dengan yang didapat itu imbang 0-0, itu berarti saya anggap dia gagal. Ya nggak ada gunanya kan, hampir 4 bulan nungguin, ngerawat semuanya, cuma istilahnya kalau saya bilang kerja bakti, ngapain? Kan rugi seperti itu. Kita membuang waktu yang sekian bulan, kalau dipakai untuk kerja yang lain mungkin sudah dapat penghasilan yang berapa kan gitu. Jadi kan rugi seperti itu. Nah, padi yang menjelang panen atau masa-masa generatif yang sudah terkena, itu biasanya di buah padinya itu tidak akan terisi dengan sempurna. Jadi separuh aja yang di ujung, yang di pangkalnya biasanya banyak kosong-kosongnya. Nah, ini yang mau saya masuk ke pasca panen. Setelah jadi kalau ada tanaman padi ya terkena serangan Santo Monas, dipanen, gabah dari padi yang terkena serangan Santo Monas
itu dia tidak punya, bukan tidak punya, dia tidak tahan simpan dalam jangka waktu lama, tidak tahan. Biasanya ada yang disimpan, kalau gabah setelah panen disimpan sampai 3 bulan, mereka turunkan untuk makan. Nah kalau terserang Santomonas, dia yang tidak tahan sampai 3 bulan. Jadi yang pernah terjadi itu disimpan, begitu diturunkan, dia mau dibawa ke penggilingan jadikan beras, itu kosong semua. Gabahnya itu dalamnya sudah nggak ada isinya semua, kosong semua. Jadi kalau dibuka itu ada yang ada yang dibuka jadinya dalamnya seperti tepung gitu, hancur seperti itu. Itu yang saya katakan tadi, bahwa bakteri, bahwa Santomonas itu bisa tinggal di inangnya, entah itu tanah, entah itu di gabah, ya di hasilnya itu bisa 1 sampai 3 bulan dia bisa bertahan, tergantung suhu. Semakin lembab suhu itu mungkin dia semakin hidup, dia semakin bagus. Dan gabah padi yang terkena serangan Santomonas itu biasanya warnanya, warna berasnya, kalau kita buka kulit gabah kita lihat warnanya biasanya kan kristal seperti susu, bagus gitu kristalnya. Tapi kalau yang terkena serangan biasanya warnanya seperti kapur, dia putih-putih seperti kapur dan lunak sekali. Kalau kita tekan itu pecah, pecah seperti itu. Jadi kalau kita ambil gabahnya kita lempar ke dalam air, dia biasanya terapung. Yang tenggelam sedikit sekali, bahkan ada beberapa yang mungkin tidak tenggelam, terapung semua. Tapi kalau kita pegang ada isinya, ada, tapi ya itu dah, isinya tidak padat, pengkristalnya tidak sempurna ya, karena tadi itu, karena fungsi daun sudah dirusak dan proses pemasakan tidak bisa terjadi, proses pengisian tidak bisa terjadi, ya akhirnya gagal seperti itu. Kalau sampai gabah padi yang terkena serangan Santomonas ini dijadikan beras, nah ini yang sering pernah terjadi. Kan satu malai biasanya ya tidak semuanya lah hancur, ada beberapa yang masih bagus bulirannya, kan diseleb, digiling lah istilahnya, jadikan beras. Nah beras ini itu cepat sekali berubah warna menjadi kuning. Ya kenapa ya? Penyebabnya ya si Santomonas tadi itu yang tinggal di sana itu. Dia bisa merubah berasnya itu cepat sekali warnanya kuning. Dan seandainya belum kuning kita masak, nasi yang kita makan itu biasanya lebih cepat sekali istilahnya basi. Jadi kalau kita pegang biasanya, kalau teman-teman tahu biasanya kalau masak nasi, kalau sudah agak dingin, jangan yang panas, masih agak dingin, kita pegang dia biasanya keluar kayak berkeringat nasinya. Nah itu dah, dan baunya agak seperti cuka. Nah itu biasanya awal dulunya pasti padi itu, beras itu asalnya dari gabah yang terkena serangan Santomonas itu. Yang lebih fatal lagi adalah beras-beras dari gabah-gabah padi yang terkena serangan Santomonas ini dicampur dengan gabah-gabah tanaman padi lain yang tidak terkena, dicampur, digilingnya bersama-sama. Nah ini dah selesai dah satu itu. Berapa punya stok, berapa ton, ya itu udah disapu semuanya. Akhirnya ya ujung-ujungnya pembeli komplain, kok saya beli beras jelek, kok saya beli gini jelek, kok berasnya rasanya nggak enak, kok baunya apa, baunya ini. Nah itu dah. Kenapa tuh saya selalu katakan hati-hati dengan penyakit ini, hati-hati. Nggak main-main penyakit ini. Penyakit ini tuh jelek-jelek kok saya bilang. Memang ya ibaratnya cantik tapi mematikan. Jadi jangan terlalu main-main lah. Mungkin kalau kita cuma dengar angka statistik, alah cuma kehilangan 30-40% per tahun. Kecil, luas kita tuh, luas lahan Indonesia tuh masih besar sekali. Ya memang, tapi kalau segitu, kalau seandainya panen kan gede juga. Kan sayang gitu. Jadi jangan mengkomparasikan sesuatu dengan yang di bawah, komparasikan sesuatu dengan yang lebih tinggi. Kalau kita mau mengejar target yang lebih tinggi untuk ketahanan pangan, kalau selalu komparasi kita ke bawah, ya sampai kapanpun ya nggak akan pernah apa-apa, ya cuma begini-begini aja. Komparasinya harus ke atas, melihat harus ke atas, jangan melihat ke bawah terus. Kalau memang ingin kita lebih maju lagi.
Saya sampai lupa. Santomonas itu sendiri, itu penyakit yang sudah cukup lama. Saya mau cerita sedikit tentang sejarahnya Santomonas. Jadi pertama kali Santomonas itu ditemukan pertama kali itu di Jepang, di satu daerah namanya Fukuoka pada tahun 1884. Itu pertama kali tanaman padi terdeteksi dan diketahui terserang penyakit yang namanya Santomonas. Itu di Jepang pertama kali ada serangan Santomonas itu. Nah, di Indonesia sendiri pertama kali Santomonas itu menyerang tanaman padi itu tahun 1986. Itu tempatnya kalau nggak salah saya pernah baca di Bogor. Di daerah Bogor itu yang terserang pertama kali, ditemukan pertama kali di Indonesia. Itu tahun 1986 pertama kali. Dan sekarang udah menyebar luas seperti itu. Nah, Santomonas sendiri juga menjadi pandemik dunia, terutama untuk wilayah-wilayah tanaman padi. Dan itu dimulainya pada tahun sekitar 1900 tahun 90-an lah, awal-awal 90-an. Nah, awal-awal 90-an itu mulailah ditemukan di beberapa banyak negara. Mulai dari India, di Cina, Bangladesh, Pakistan, termasuk kawasan kita Asia Tenggara, bahkan sampai ke Rusia dan Amerika Latin. Itu awal-awal 90-an mulai ditemukan. Jadi cepat sekali penyebaran Santomonas, cepat sekali. Dan Santomonas sendiri punya banyak tipe. Jadi kalau kita di padi itu biasanya kita kalau bicara Santomonas itu kita biasanya menggunakan istilah namanya pathotype. Ada pathotype 1, pathotype 2, pathotype 3. Jadi kalau teman-teman lihat di deskripsi padi suatu varietas itu selalu ditulis di sana. Dia tahan pathotype berapa, pathotype 1 atau pathotype 2 atau pathotype 3. Nah, kita di tempat kita penelitian baru mencapai pathotype 8 untuk ketahanan ya, untuk ketahanan. Tapi tidak semua satu varietas tahan sampai 1 sampai 8. Tidak, ada yang tahan 1, 3, 4, 5 atau 6. Nanti ada yang tahan 2, tahan yang pathotype berapa gitu. Seperti itu. Nah, sedangkan patogen ini atau yang kalau di deskripsi kita sebut pathotype tipe di alam ini itu jumlahnya bukan 8, tapi bisa ribuan. Dan jangan salah, ini makhluk hidup ya. Patogen ini kan makhluk hidup, jadi dia akan terus berkembang, dan dia akan terus bermutasi, dan bermutasi. Kalau nggak salah sekitar tahun 2007 kalau nggak salah, itu pernah ada peneliti dari pihak International Rice, pusat padi dunia, itu meneliti di kawasan Asia Tenggara mengenai penyakit ini. Dari semua negara yang diteliti, Indonesia mempunyai koleksi, tanda kutip ya, pathotype yang paling banyak untuk Santomonas. Ya bersyukurlah kita punya koleksi yang paling banyak. Serem lah. Tapi gimana gitu? Apa bisa kita istilahnya membuat satu varietas yang tahan semua pathotype? Nggak bisa. Kita buat yang 8, tahan yang pathotype 8, dia mulai bermutasi, dia lebih bagus lagi dan dia bisa menjadi yang lebih hebat lagi. Terus seperti itu. Jadi ya ibaratnya seperti kita lah. Seperti kita juga. Semakin kita diserang, kita semakin bertahan. Kalau serangannya kecil, kita membuat pertahanan kecil. Semakin besar serangan, kita akan membangun defense pertahanan kita semakin kuat terhadap serangan. Karena ya patogen ini sendiri kan makhluk hidup. Dia kan juga punya insting untuk bertahan seperti itu. Dan lagi jangan lupa, tanaman padi sendiri itu punya imunitas dalam dirinya. Dalam diri tanaman padi itu ada imunitasnya. Jadi setiap serangan yang masuk, dia akan berusaha
menetralisir serangan tersebut. Jadi seperti ibaratnya kalau kayak sekarang ini apa ya, masa-masa corona gini lah, misalnya kalau ada serangan ya tubuh kita akan berjuang untuk mengalahkan benda asing. Padi juga sama, padi bisa, tetapi ya ada batasan-batasannya. Jadi seumpama tanaman padi ini di belakang ini dia tahan dengan patotep 1, 2, 3 umpama, ya dia akan berjuang. Tapi begitu ada patotep 4 ya jebol, lewat ya. 4, 5, 6 ya dijebol lah, selesai dah. Jadi ada badan, tapi padi juga punya kekebalan imun tuh dia ada di sana. Nah, tadi saya sempat menyinggung mengenai si cantik Santomonas itu tidak pernah menyerang tunggal. Dan biasanya kombinasi-kombinasi yang sering diajak atau geng dari Santomonas itu yang sering diajak menyerang bersama-sama tanaman padi itu biasanya ada Cercospora, Rhizotonia, Blast, terus apa, blast neck yang potong leher, jadi di buah dia terpotong. Itu yang sering datang bersamaan. Bahkan kadang-kadang blastnya dulu yang masuk, setelah itu baru Santomonasnya. Jadi kalau Santomonas kalau udah masuk, yang lainnya itu tinggal ikut aja semuanya. Dan yang lebih fatal lagi, kalau dia berkolaborasinya, itu dengan hama. Ada, di tempat saya ada. Jadi padinya itu sudah terserang Santomonas, sudah sudah ada tanda-tanda dia blasnya udah masuk. Dia sudah terlihat di bagian batang padi, di bagian pangkal padinya itu mulai bergaris-garis seperti segi 4, kotak-kotak kecil-kecil warnanya ikai-ikai hitam-hitaman. Dia mulai Rhizotonia dia udah muncul. Plus penggerek, ya sudah daunnya merah, terus putih semua, digulung semua, ya sudah. Kalau udah kombinasi seperti itu yang paling fatal. Ya kadang-kadang apa yang mau kita kendalikan duluan? Prioritasnya apa dulu? Mau Santomonas yang dikendalikan, uletnya banyak. Kalau kita kendalikan uletnya, Santomonasnya tetap menyerang. Atau membeli insektisida dengan satu ulat, satu insektisida, satu fungicida kita campur. Loh, kalau petaninya tahu cara mencampurnya dan mengerti mengenai bakteri nggak ada masalah. Tapi yang sering terjadi adalah mereka membeli dalam kondisi panik. Karena sawahnya kondisinya udah nggak karu-karuan, mereka panik, mereka asal beli, mereka tanya. Nah, tanyalah kepada, ya saya nggak tahu orang mereka ditanyakan, yang mereka tanya ini mengerti tentang OPT padi atau tidak, atau cuma sekedar berbisnis. Diberikanlah beberapa macam obat, dimix lah, dicampur jadi satu, disemprotkan. Ya hasilnya bukan, ya kalau hasilnya membaik syukur, kalau enggak, yang sering terjadi gimana? Enggak, banyak enggaknya. Sering sekali terjadi seperti itu. Kenapa saya selalu sering mengatakan pada petani-petani saya selalu katakan, cegahlah dulu. Karena mencegah itu biayanya kecil kok, nggak banyak kok kalau mencegah. Tapi jangan sampai kita mengendalikan. Apalagi kalau sudah kita masuk ke dalam kategori volume tinggi, itu besar sekali biayanya. Hal yang penting juga sobat petani harus perhatikan adalah pada waktu tanaman padi kalau sudah terkena serangan. Saya bilang sudah terkena ya, bukan belum kena, tapi sudah terkena serangan. Jangan menambahkan unsur-unsur yang bersifat pemacu tumbuh. Karena banyak sekali kejadian di tempat saya ya, di petani ya, itu sering-sering terjadi. Pada saat tanaman sudah terkena, mereka menyemprotkannya, itu pemacu tumbuh. Jadi mereka bilangnya gini, Pak, saya pakai ZPT. Terus saya tanya, ZPT-nya P-nya apa? Saya bilang itu, pengatur tumbuh atau pemacu tumbuh? Mereka tidak bisa jawab. Mereka cuma bilang, ya nggak tahu Pak, saya beli toko seperti ini. Katanya kalau kena semprot ini nanti tanamannya lebih sehat, lebih tinggi lagi. Kalau itu pemacu tumbuh, selesai dah tanaman Anda. Langsung finish.
Jadi hati-hati. Jadi saran saya, kalau saya pribadi selalu menyarankan kepada petani saya, lebih baik jangan pakai yang aneh-aneh, set PT atau apa kalau sudah tanaman sudah kena. Tapi lebih bagus kita tambahkan unsur mikro. Karena kebiasaan beberapa petani padi ya, itu sangat jarang sekali. Hampir saya lihat tuh hampir ya beberapa lah, 1-2 aja lah, tidak banyak yang care terhadap unsur hara mikro. Mereka lebih cenderung ke unsur hara makro. Jadi hanya NPK, selesai dah. Jadi mereka tidak berpikir untuk unsur hara mikronya apa, yang lain-lainnya ditambahkan itu tidak. Padahal unsur hara mikro itu salah satu kunci juga membuat tanaman jauh menjadi lebih sehat. Karena itu ibaratnya seperti diri kita, itu adalah vitamin. Unsur hara makro itu adalah makanan yang kita makan. Ya seperti tiap hari nasi apa itu roti itu hara makro. Tapi karena kita kan juga perlu buah, kita juga perlu vitamin untuk menjaga stamina. Sama tanaman juga sama, padi pun juga sama. Dia juga perlu nutrisi-nutrisi seperti itu. Berbeda dengan petani-petani yang horti. Kalau petani-petani horti, sangat peduli. Dia tahu mana hara makro, hara mikro, pasti dia memberikannya secara pas. Jadi kalau sudah tanaman terkena Xanthomonas, ya jangan bermain-main dengan yang namanya set PT. Ntar kalau keliru, ya selesai. Kejadian banyak kalau sudah seperti itu. Dan kalau untuk teman-teman menyemprot karena aplikasi fungisida atau bakterisida atau agen hayati yang digunakan ada harus semprot. Penyemprotan untuk pengendalian, ini saya bilang pengendalian penyakit. Kalau sudah padi terserang Xanthomonas, itu harus betul-betul merata. Jadi setiap lapis daun itu harus betul-betul terkena. Entah itu sintetis ataupun agen hayati, itu harus rata semua. Jadi ada memang petani yang beli obatnya udah benar. Dia membeli udah benar. Jenisnya udah benar, apanya udah benar. Tapi nyemprotnya salah. Enggak rata. Jadi nyemprotnya seperti air kencing tuh. Jadi mancur gitu. Ya gini aja sambil lari. Ya saya kasih tahu sama petaninya. Jangan cuma satu tangki, satu truk tangki yang 16.000 liter sekalipun ya nggak ada gunanya kalau cara nyemprotnya seperti itu. Dia nyemprotnya harus benar-benar rata sekali. Dan disarankan sih sore hari jauh lebih bagus. Tapi kalau musim penghujan ya kan repot, kadang-kadang sore hujan, pagi hari terpaksa harus menyemprot ya nggak apa-apa sih. Ya kalau bisa pakailah perkat atau lem ya, bukan lem ini ya, bukan lem G atau lem kertas, enggak, lem untuk pertanian itu ada. Jangan diawur nanti pakai lem G itu mati tanamannya. Ntar ya pakai lem pertanian, ada di toko-toko pertanian ada jual. Gunakan itu sebagai tambahan aja untuk dia merekat. Jadi seandainya ada hujan dia tidak langsung terlarut seperti itu. Tapi biasanya kalau kita penyemprotan kalau di musim-musim hujan itu biasanya intensitas penyemprotannya agak intervalnya lebih pendek. Jadi tidak bisa kalau kita biasanya musim kemarau mungkin penyemprotan kita 7 hari atau 10 hari sekali. Kalau musim penghujan bisa 5 hari sekali atau mungkin bahkan 3 hari sekali. Tergantung tingkat serangannya dan daerah teman-teman petani di mana, seperti itu kan lebih tahu. Karena semakin tinggi tingkat kelembapan, semakin cepat sekali perkembangan dari si cantik Xanthomonas ini untuk berkembangnya. Letak geografis juga sangat mempengaruhi dari perkembangan Xanthomonas ini sendiri. Jadi ada beberapa daerah-daerah yang dimana musim kemarin hampir semua terkena serangan Xanthomonas, tapi ada beberapa daerah dia tidak terkena. Aman-aman aja padinya, baik-baik saja. Dosis pemupukan dia tetap seperti kebiasaan petani, tapi aman gitu. Saya juga heran pertamanya. Terus saya mulai mencari tahu, katanya posisi geografis itu menentukan. Sangat menentukan. Jadi ada memang yang sangat fatal, ada posisi geografisnya. Jadi itu juga salah satu kenapa daerah ini kena, daerah yang itu kok tidak kena. Nah, coba perhatikan sekelilingnya. Itu
bisa terjadi seperti itu. Sebetulnya dulu penyakit Santomonas itu tidak terlalu banyak menyerang padi-padi dalam arti untuk aliran sawah irigasi seperti tempat yang saya buat video sekarang ini. Dulu awalnya Santomonas itu muncul di tempat saya itu di daerah-daerah yang sifatnya itu padi lahan sawahnya adalah tak ada hujan. Jadi mereka menanam padi gogo biasanya seperti itu. Di situ sering muncul. Tapi mulai awal-awal sekitar 2000-an lah. Iya 2000 awal lah itu mulai dah. Sawah-sawah irigasi pun juga terkena serangan dari Santomonas itu. Jadi sekarang sudah tidak ada daerah yang aman. Semua bisa terserang. Nah, terutama ini. Kalau untuk yang geografis adalah ini. Posisi persawahan atau area persawahan yang ada di daerah menengah atau 400, 500, 600 meter DPL. Nah, itu yang biasanya lebih rentan sekali. Sangat rentan sekali terkena serangan Santomonas. Karena itu adalah daerah yang sinar mataharinya kurang, suhunya cepat sekali turun, dan tingkat kelembapannya cukup tinggi. Nah, cuma kendalanya biasanya untuk daerah-daerah di sekitar ketinggian 400, 500, 600 itu biasanya mereka lebih cenderung penanamannya adalah menggunakan tanaman jenis-jenis padi hibrida. Nah itu, padahal padi hibrida itu padi yang paling rentan dan paling takut sekali dengan si nona cantik ini, Santomonas ini. Karena kalau itu kena sudah selesai semua dah. Tempat saya ada yang terkena. Jadi satu hamparan, satu kelompok, satu wilayah daerah disapu rata semuanya dengan Santomonas itu ada. Dia di ketinggian 500 meter DPL dan di sana memang hibrida. Kenapa ya mereka menyukai hibrida penanaman di sana? Karena untuk varietas-varietas non hibrida dia agak sulit sekali untuk beradaptasi. Dengan hibrida dia bisa beradaptasi dengan baik di sana. Jadi hasilnya mereka bisa ya minimal setara atau lebih tinggi, naiklah sedikit dengan kita yang ada di wilayah di bawah 400 meter DPL. Jadi kalau di bawah kita menanam padi non hibrida itu bisa 7 ton atau 8 ton. Tapi kalau di ketinggian menengah, kalau mereka menanam padi yang sama non hibrida, mereka nggak akan bisa mencapai hasil segitu. Mereka pasti di bawah. Tapi kalau dengan hibrida, mereka bisa ya minimal menyamai dengan teman-teman petani yang ada di bawah 400 meter DPL. Jadi itu sebagai salah satu faktor juga yang harus diperhatikan untuk teman-teman kalau tinggal punya area persawahan tapi di atas ketinggian menengah lah seperti itu. Itu agak rentan sekali. Apalagi kalau hibrida, karena ya kita nggak memungkiri juga hibrida punya daya tarikan tersendiri lah untuk padi karena hasilnya cukup signifikan. Soal hibrida ntar saya buat lagi lah video khusus tentang padi hibrida dengan padi non hibrida, bagaimana perbandingannya dan bagaimana nanti ke depannya, karena masih ada beberapa topik yang mau saya bahas. Pencegahan Santomonas sendiri, mencegah atau mengendalikan itu ada dua cara. Pertama dengan kimia sintetis, jadi fungisida atau bakterisida. Tapi ya jangan salah, tidak semua fungisida yang beredar di pasaran sekarang itu bisa mengendalikan si cantik Santomonas ini. Nggak bisa. Ada beberapa bahan aktif yang sudah tidak, istilahnya bukan ke sana sasarannya, bukan ke Santomonasnya sasarannya, tapi yang ke lain. Jadi kalau dipakai itu ya tetap aja Santomonas tetap banyak sekali. Jadi kalau teman mau menyemprot ya tanyakan kepada PPL atau petugas lapangan atau aplikator yang ada di sana mengenai apa yang pas buat Santomonas itu sendiri. Dan Santomonas menyerang tanaman padi itu secara sistemik, bukan secara kontak. Jadi kalau mengendalikan, ingat jangan menggunakan yang kontak. Percuma kalau menggunakan yang kontak, dia menutup tapi di dalamnya sudah dia tembus semua, dihancurkan semua kok. Pakai yang sistemik. Kombinasi dengan yang kontak is okay. Tanyakan juga kepada aplikator lapangan atau petugas-petugas di lapangan mengenai obat-obatan. Kedua, menggunakan agen hayati. Yang saya pernah gunakan dulu adalah yang saya dulu pernah gunakan itu adalah Corynebacterium. Itu dia bisa mencegah dan dia bisa mengendalikan.
bagaimana memperolehnya ya coba tani cek di tempat sobat tani. Kalau agen hayati namanya Corynebacterium. Dia kalau dulu cair ya, yang saya punya itu cair. Jadi kita semprotkan untuk pengendaliannya dan untuk mencegah itu cukup efektif, cukup efektif. Jadi ada dua cara pengendalian. Dalam arti yang benar ya, dua cara pengendalian yang benar itu ada dua, sintetis dengan agen hayati. Karena kadang-kadang saya sering bergurau sih. Saya ngomong kalau dengan petani saya bicaranya ada tiga pengendaliannya. Yang satunya pakai herbisida non selektif. Seret, semprot, selesai, panen, bubar. Ya, untuk si cantik ini cukup sampai di sini ya. Next kita sambung lagi. Kalau ada yang kurang nanti saya tulis saja di deskripsinya apa saya tulis, saya ketikkan di sana. Kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol ya, bukan bertanya ya. Saya bukan guru, jadi kita saling sharing aja. Kalau ada ngobrol-ngobrol ya di media sosial saya ada di Instagram ada, di Twitter juga ada, tapi saya lebih aktif di Twitter. Jadi kita ngobrol di sana. Di sana banyak teman-teman yang hebat-hebat, top-top, banyak sekali. Pakar-pakar padi di Twitter tuh yang hebat-hebat, jauh lebih hebat, banyak sekali. Kita ngobrol di sana. Oke, sekian dulu. Udah sore, mendung ini dah, mendung ini dah yang membuat pusing dah kepala saya. Next kita ketemu lagi, kita ngopi. Ciao.